Betapa indahnya perjamuan kudus, betapa indahnya saat kami menyambutmu, betapa indahnya kehadiranmu yang bertatap kuatkan iman kami. Perjamuan kudus, betapa indahnya saat kami menyambutmu. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat. Meskipun di sana ia melakukan paling banyak mujizat. Ia berkata, "Celakalah engkau, Korazin, celakalah engkau, Betsaida. Karena jika di Tirus dan Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah kulakukan di tengah-tengahmu, pasti sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman tanggungan Sidon, Tirus akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai di dunia orang mati. Karena itu jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengahmu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Maka aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Umat Allah yang terkasih, 3 kota yang disebut Yesus, Korazin, Betsaida, dan Kapernaum, adalah kota-kota orang Yahudi. Di 3 kota itu Yesus banyak sekali membuat mujizat, tetapi para penduduknya tidak bertobat, tidak berkabung, tidak membaharui diri, tidak mengimani Yesus. Ada 3 kota bangsa asing yang disebut Yesus: Tirus, Sidon, dan Sodom. 3 kota itu adalah 3 bangsa asing yang jelas-jelas tidak mengimani Tuhan, maka mereka menanggung penderitaan dan hukuman. Perbandingan 3 kota bangsa Yahudi dan 3 kota bangsa asing itu dimaksudkan bahwa penduduk Korazin, Betsaida, dan Kapernaum akan sama hidupnya, akan sama nasibnya dengan 3 kota asing, Tirus, Sidon, dan Sodom. Karena apa? Karena mereka menganggap sepi, menganggap tidak ada kuasa Allah yang terjadi. Maka hukuman datang dengan sendirinya. Kita yang mengimani Tuhan dipanggil untuk bertobat dan membaharui diri terus-menerus,
Bertobat berarti percaya kepada Tuhan, mengimani Tuhan. Dan hari-hari ini kita menjalani PPKM. Pasti jenuh, bosan, hampir marah. Tetapi kita sebagai orang beriman, inilah cara kita untuk ikut serta belajar mengatasi pandemi. Semoga kita tidak stres, tidak marah, tidak kecewa. Kita terus menaruh harapan kepada Tuhan. Bertobat berarti menjalankan protokol kesehatan. Bertobat berarti menemani orang-orang yang sedang menderita, yang merasa tertindas hidupnya oleh aneka macam persoalan hidup, terutama dalam situasi pandemi ini. Menjadi Musa zaman ini adalah panggilan kita, supaya kita diberkati oleh Tuhan dan dijauhkan dari hukuman. Hari ini janganlah bertekar hati, tetapi dengarkanlah sabda Tuhan. Itulah yang menghibur aku. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar. Oleh karena rumah Tuhan sepanjang masa. Betapa indahnya kehadiranmu yang bertata kuatkan iman kami.